Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bis-siyami fi syahri Ramadan as-salah waz-zakah wa ghairihima min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau yang sama-sama kita hormati, Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Kabid, Ketua Tim ASN, hadirin wa hadirat, shaimin dan shaimat yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada 3 sunnah Rasulullah yang kita lakukan pada siang hari ini. Bukan kata Ustadz, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 3 itu Pak Ustadz? Yang pertama, man ijtama'a minkum fi baitin min buyutillah. Siapa yang melaksanakan sholat berjamaah, dan itu sudah kita lakukan. Imamnya Bapak Kabak TU kita. Dan Ramadan mengajarkan kita agar senantiasa mengisi ibadah, terutama sholat berjamaah. Karena sholatul jamaah, sholat berjamaah, tafdhulu, lebih utama min sholatil fadzi, daripada sholat sendiri, bisab'in wa asyrina darajah, seumpama 27 derajat. Yang kedua, wa yaqra'una kitab Allah. Yang kita lakukan yang kedua, membaca Al-Quran. Tak ada kami baca Quran Pak Ustaz, saya yang bacakan, Bapak Ibu mendengar. Yang membaca dan yang mendengar sama pahalanya insyaallah. Yang ketiga, wa yatadarasuna fima bainahum. Yang kita lakukan siang ini, mengkaji ilmu agama. Ada ustadz setiap Senin sampai Kamis untuk sejenak kita mendengarkan nasihat agama. 3 kita lakukan, 4 Allah berikan. Maha baik Allah. Apa yang 4 itu? Yang pertama, ghasyiyat bihimur rahmah. Allah naungi kita dengan kasih sayangnya. Maka masuk masjid kita baca tadi, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan mudah-mudahan kita yang dalam masjid ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau ingin dapat rahmat Allah, kerjakan yang 3. Salat berjamaah, baca Quran, hadiri majelis ilmu. Ya, imam tadi. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Nampak nih wajah-wajah yang hadir ini, wajah-wajah tenang, walaupun masalah banyak. Saking tenangnya ngantuk. Kenapa? AC, dingin suasananya, enak. Allah turunkan, besar apapun, sebesar apapun masalahmu, wahai hambaku, aku yang akan menyelesaikannya, kata Allah. Asal kamu lakukan yang 3 ini. Yang ketiga, khaffat bihimul malaikah. Malaikat ada kiri kanan depan belakang. Ngapain dia? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia mencatat amal kita. Selama berada dalam masjid ini, kita dihitung sama dengan beribadah salat. Dan yang keempat, apa yang Allah berikan kepada kita yang melakukan yang 3 tadi, wa zakarallahu fi man 'indah. Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Kita makhluk bumi, malaikat makhluk langit. Allah banggakan kita di makhluk langit, maka
begitulah Allah memuliakan kita karena kita melakukan yang tiga itu. Maka mudah-mudahan selama Ramadan ini dan seterusnya istiqomah kita dengan tiga amal ini, Allah datangkan yang empat itu nantinya, insya Allah. Ini untuk motivasi mukaddimah kaji kita siang ini. Saya ambil dari kitab Sahih Muslim dari Rasulullah SAW. Hadisnya singkat saja. Kata Nabi, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tak akan bisa mensyukuri yang banyak. Ada seorang penguasa, hatinya lagi senang, lalu diundangnya rakyatnya, diundangnya semua pegawainya untuk ke kerajaan. Ayo kalian ke rumah, ayo kalian ke kerajaan, saya mau syukuran, saya mau menjamu kalian semua dengan makan-makan enak. Disiapkannya lah makan enak, dikasihnya makan, dijamu semua. Ketika sudah selesai makan, tentu tamu ini ingin pulang. Sebelum pulang, raja ini memberi masing-masing setiap rakyatnya itu satu buah pena. Lewat salaman kasih pena, lewat salaman kasih pena. Yang menerima pena ini terbagi 3 pula. Kata yang pertama, apalah raja ini, pena pula awak dikasih. Raja kaya kok pena ngasih, pena banyak di rumah. Ini orang yang pertama. Lalu datang orang yang kedua, ketika menerima pena, apa reaksi dia? Kata dia, jadilah dapat pena daripada tak dapat sama sekali. Lalu datang yang ketiga, ketika dapat pena, apa kata dia? Aku tak melihat pena, tapi aku melihat siapa yang memberikan pena. Bisa cerita ini aku bawa ke kampung, ini pena raja yang ngasih, bukan sembarang raja. Aku dikasih, bosku, aku dikasih rajaku pena, ini dari dia ini. Maka pertanyaannya, kita kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Maka Nabi menyebutkan, siapa yang tak pandai mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Maka saya mengajak diri saya pribadi juga, kita semua, apapun nikmat yang Allah berikan itu, kecil dia, sedikit dia, syukuri, karena itu akan membawa kita bisa mensyukuri kepada nikmat Allah yang lebih banyak lagi. Wa iz ta'azzana rabbukum, ketika Tuhanmu mengingatkan kepadamu, menyeru kepadamu, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, kami akan tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu engkar, tak bersyukur, inna azabi lasyadid, azabku akan sangat pedih. Maka hadis ini bisa kita renungkan untuk diri kita, terutama yang menyampaikan. Poin yang kedua, hadis yang kedua, lanjutan hadis maksudnya, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Ada seorang pengusaha ini terkenal, perusahaannya banyak, orangnya kaya, rumahnya besar, kebunnya besar. Lalu satu hari dia diundang oleh sebuah TV swasta untuk diwawancarai. Lalu hostnya tadi, pembawa acara menanya, Pak, Bapak ini kan orang kaya, orang terkenal, orang hebat. Apa dan siapa yang menyebabkan Bapak bisa sukses seperti ini? Lalu dia bercerita, pertama sekali saya sampai ke kampung ini, ke negeri ini, ke Jakarta ini, sampai di terminal, saya bertemu dengan teman lama saya, teman sekolah dulu. Terus kami bersalaman, lalu kami bernostalgia, dibawanya lah saya ke rumah dia. Apa tujuanmu datang ke sini? Saya mau cari kerja. Oh yuk ke rumah dulu kita. Dijamunya, disiapkan makan, bahkan disiapkan satu kamar untuk dia. Kau tetap di sini, carilah kerja. Kalau dah dapat nanti kerja, mau tinggal di sini silahkan, mau pergi lagi silahkan. Tapi sementara kau dapat kerja, tinggallah di sini. Lalu saya bekerja mencari
pekerjaan, akhirnya saya dapat pekerjaan, lalu saya pamit dari rumah itu, saya bekerja di perusahaan itu. Awalnya saya bekerja di perusahaan, lama-lama saya buat perusahaan, dan akhirnya perusahaan saya jadi banyak seperti sekarang ini. Lalu kata dia, kalaulah bukan karena kawan saya itu tadi, mungkin saya sudah jadi gelandangan di Jakarta. Apa yang ingin kita ambil petik dari cerita ini? Orang yang memberi tumpangan kepada dia 3 bulan, tinggal di rumahnya, makan, minum, ingat dia. Tapi kepada orang yang memberi tumpangan kepada dia 9 bulan, 10 hari, dia tak pernah ingat itu. Siapa yang dimaksud? Ibu. Siapa orang yang harus kita paling berterima kasih kepada dia sekarang, yang menjadikan kita seperti ini sekarang ini? Saya bisa seperti ini, bapak ibu bisa seperti ini, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mantap, tapi karena doa ibu kita itu masih di-save oleh Allah, disimpan oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah anak aku itu begini, jangan dia jadikan begini. Allah simpan doanya itu dan dia kabulkan, dan jadilah kita seperti ini sekarang. Maka siapa manusia yang paling harus kita berterima kasih dia pada saat ini? Tak lain tak bukan adalah ibu. Maka kalau dia masih ada ibu kita itu, usahakanlah untuk membahagiakan dia. Kalau dia sudah tak ada lagi, yang bisa kita lakukan hanyalah mengirimkan doa setiap salat kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, maka inti dari pengajian kita pada siang hari ini adalah, pertama, banyak-banyak kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, yang sudah menjadikan kita sampai pada fase ini sekarang. Maka yang kedua, kita bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita, karena melalui doa-doa dia di 1/3 malam, 2/3 malam, menjadikan kita orang-orang yang berguna bagi keluarga, di kantor kita, dan di lingkungan kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, itu saja tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi iktibar bagi kita semua, agar kita bisa bersyukuri yang sedikit, maka insya Allah kita akan bisa mensyukuri yang banyak. Dan manusia yang paling pertama harus kita berterima kasih kepadanya lah manusia dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.